Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya, kita selalu sehat dan berpikir positif. Amin, amin. Oke. Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru ya. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Nah, kita mempelajari bab 5 ya, tentang pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari yaitu pertama, pengertian dari mobilitas sosial. Kedua, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ketiga, faktor penghambat dan faktor pendorong dari mobilitas sosial tersebut. Nah, kita lihat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada pendahuluan terlebih dahulu. Hidup manusia itu senantiasa bergerak dinamis. Dinamika kehidupan manusia dapat menyebabkan manusia itu akan mengalami sebuah perubahan status sosial. Ada kalanya perubahan status itu dapat menjadi lebih baik, namun bisa juga menjadi lebih buruk. Semakin terbukanya suatu masyarakat, maka semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu menyangkut 3 hal pokok. Pertama, perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah. Dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Dan terjadinya dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh. Nah, diperoleh oleh individu maupun kelompok. Nah, pengertiannya apa sih dari mobilitas sosial itu? Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang akan melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, itu adalah pengertian dari mobilitas sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu apa aja sih bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Kita lihat. Pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas ini terjadi karena perpindahan atau perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, contohnya naiknya orang-orang berstatus sosial ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah ada tersedia. Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Nah, horizontal ini peralihan individu atau sekelompok sosial dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Kalau yang tadi vertikal tidak sederajat, kalau horizontal itu yang sederajat. Contohnya yaitu seorang buruh tani pada masa panceklik pindah menjadi buruh bangunan. Nah, itu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kemudian, terdapat lagi tentang mobilitas sosial lateral, yaitu disebut juga sebagai mobilitas geografis. Mobilitas lateral itu mengacu pada perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit-unit wilayah yang satu ke unit wilayah yang lain secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Nah, itu mobilitas lateral. Sedangkan selanjutnya terdapat mobilitas struktural. Apa itu struktural? Mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi
urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian lain yang dapat mengubah struktur dan jenis kelompoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian ada mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas yang dialami seseorang pada masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Selain intragenerasi, ada mobilitas antargenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas sosial ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antargenerasi ini mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor pendorongnya. Nah, apa aja sih faktor pendorongnya? Pertama, ada status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, perbedaan fertilitas, kemudian struktur pekerjaan dan keinginan melihat daerah lain. Nah, ini faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kemudian ada faktor penghambatnya. Ya, faktor penghambatnya itu seperti terjadinya kemiskinan, diskriminasi kelas, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Nah, kita lihat di sini, ini ada ilustrasi bagaimana seseorang itu akan mencapai tingkat atas, yaitu dengan harus melalui naik tangga. Nah, kita ibaratkan itu adalah awan itu adalah kesuksesan. Ya, jadi seseorang ingin mencapai kesuksesan harus melakukan mobilitas sosial dengan cara usahanya. Nah, tangganya itu sebagai usaha. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita lihat di sini. Ini terdapat tugas ya, tugasnya tugas individu. Jadi kalian isi tabel berikut ini ya. Bentuk mobilitas vertikal ke atas, horizontal, antargenerasi, intragenerasi, dan antar wilayah. Kalian sebutkan satu peristiwa ya. Contohnya satu-satu. Oke, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Kerjakan individu. Ibu tunggu sampai jam 3 sore ini ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada salah mohon dibuka pintu maafnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.